Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan kitab Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Kitab bersuci didahulukan karena pembahasannya cukup banyak dan ia merupakan bagian penting dari sholat yang merupakan ibadah paling tinggi dalam Islam setelah bersyahadat. Bersuci membutuhkan air, maka dibahas bab tentang macam-macam air. Dan air zaman dahulu memakai wadah, tidak sebagaimana sekarang banyak keran. Maka dibahas bab tentang wadah air. Lalu ketika bersuci dianjurkan mengawali dengan membersihkan najis. Maka dibahas tentang tempat buang hajat, sekaligus adab-adabnya, sekaligus cara membersihkan najis, serta mengenali benda-benda najis. Dan ketika di sana kita biasanya berwudu, maka dibahas bab tentang berwudu. Dan terkadang dia seorang musafir, maka perlu bab tentang mengusap kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kakinya, bab mengusap khufain. Sekaligus dibahas tentang pembatal wudu. Jika ternyata hadas besar maka membutuhkan mandi, maka dibahas bab mandi. Ternyata tidak ada air, maka dibahas bab tayamum. Ternyata seorang perempuan, maka tambahan bab yang lain yaitu haid dan nifas. Ini secara global pembahasan tentang bab bersuci atau thaharah. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang berwudu. Dan bab berwudu ini disempurnakan dengan dua bahasan yang terkait dengannya, yaitu mengusap khuf dan pembatal wudu. Maka kita sekarang sampai pada bahasan fil mashi 'alal khuffain wal jabira, halaman 43. Silakan dibuka halaman 43 dari buku terjemah. Faslun, fasal seperti subbab. Kalau kitab toharoh seperti ungkapan bab toharoh. Karena dalam bahasa Arab, kitab itu tema besar, di bawahnya namanya bab. Kalau nggak ada bab maka fasal. Kalau ada bab, maka di bawahnya bab ada fasal. Ya. Kalau di sini, maka kita katakan bab toharoh. Ya. Bab wudu. Bab mengusap khuf. Nah gitu. Fasal. Fil mashi, tentang mengusap alal khufain, atas dua khuf, wal jabirah, dan perban. Fi di sini bermakna tentang.
Al-mashi mengusap. Mengusap maknanya adalah membasahi telapak tangan dengan air, bukan menciduk air di bawah, bukan, tapi sekedar dibasahin dengan air lalu diusapkan atau disapukan. Ini berbeda dengan ghusl, mencuci atau membasuh, di mana membawa air atau bagian tersebut digerojoki air atau dicelupkan ke air, namanya mencuci atau membasuh, bahasanya ghusl. Ini perbedaan ghusl dengan masah. Ya, seperti ungkapan Al-Masih Isa bin Maryam, masah ya, karena dikatakan masah karena Nabi Isa mengusap orang yang sakit lalu sembuh. Al-Masih Ad-Dajjal dikatakan mengusap karena dia mengusap bumi, yakni menjelajahi seluruh bumi, atau terusap matanya, buta sebelah matanya. Bil mashi 'alal khufain, mengusap khufain. Khuf memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna khusus dari khuf yaitu alas kaki yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit. Karena zaman dahulu khuf yang dipakai oleh mereka terbuat dari kulit binatang, namanya khuf. Ini makna khusus. Lalu dipakai untuk umum, yakni setiap yang semakna dengan itu meskipun beda bahannya, seperti kain umpamanya. Kaos kaki maka tercakup. Sementara jabirah yaitu perban, kain atau semisalnya yang menutup luka, entah patah tulang, entah obat atau yang semisalnya. Nah, bab ini dibahas karena terkadang kita butuh wudhu, sementara kita ada hajat tidak mampu mengusap sebagian anggota wudhu, terutama kaki. Ya, kalau kaki bahasanya mengusap khuf. Kalau mungkin yang diperban anggota wudhu secara umum, maka mengusap jabirah. Ini jabirah. Ya, jabirah perban. Berkata penulis rahimahullah, fa in kana 'alaihi khuffani wa nahwuhuma masaha 'alaihima insya. Fa in maka jika kana adalah 'alaihi atasnya khuffani dua khuf. Yani jika ia memakai dua khuf, dua sepatu yang terbuat dari kulit atau kaos kaki, dengan ini isyarat dari wanahwuhuma atau yang semisalnya seperti kaos kaki, gitu kan? Atau sepatu boot, yang penting menutupi mata kaki, digunakan untuk berjalan di tanah maupun bukan di tanah, di lantai, di rumah, di masjid. Masaha alaihima maka ia boleh mengusap keduanya insya'a jika mau, artinya rukhsah, keringanan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Contoh kasus umpamanya dia sudah berwudu, setelah wudu memakai kaos kaki terus sholat, kan boleh, nggak ada masalah, kan sudah wudu pakai kaos kaki sholat karena mungkin dingin atau gimana. Lalu ia hadas kecil dengan kentut atau yang semisalnya, terus ingin sholat lagi, butuh wudhu ya, maka dia wudhu seperti biasa, tapi ketika bagian kaki dia ganti dengan mengusapnya, mengusap khufnya, bukan, tidak perlu sampai melepas kaos kaki dan mencuci kakinya. Ini bagian dari rukhsah dari syariat. Nanti kita bahas lebih lengkapnya. Kita baca dulu semuanya ya, biar ada gambaran umum. Yauman walailatan lil muqimi, sehari semalam lil muqimi bagi mukim.
Mukim artinya tidak safar. Lawan dari mukim adalah safar. Sedang diam, tidak safar, sedang berdomisili. Itu expirednya sehari semalam alias 1 kali 24 jam. Kemudian wasala sata ayam walayalihinna, dan 3 hari 3 malam lil musafir bagi musafir, yakni 3 kali 24 jam alias 72 jam. Ini untuk musafir. Lanjut. Bisyarti, dengan syarat, an yalbasahuma ala toharoh, memakai keduanya dalam keadaan sudah suci. Entah sudah mandi besar, jinabat, entah sudah berwudu baru pakai kaos kaki. Syarat yang paling utama. Nanti akan dijelaskan juga syarat yang lain dari fuqaha, tapi dikomentari oleh penulis. Nomor 3, bagian nomor 3. Walayam sahahuma illa fil hadatsil asghar. Tidak boleh mengusap khuf kecuali pada hadas kecil. Berikutnya menyebutkan dalilnya. An Anas, dari Anas, marfu'an, marfu artinya ucapan Nabi. Ada 3 ungkapan untuk penyandaran hadis. Maqtu, mauquf, marfu. Kalau marfu maknanya ucapan itu dari Nabi. Kalau mauquf maknanya itu ucapan sahabat. Kalau maqtu maknanya itu ucapan tabi'in. Atau setelah tabi'in. Ini 3 istilah dalam rangka menyingkat kalimat. Marfu, Nabi; mauquf, sahabat; maqtu, selain keduanya. An Anas, dari Anas, marfu'an, secara marfu', ini ucapan Nabi. Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima. Apabila salah seorang dari kalian berwudu wa labisa khuffaihi, dan memakai khufnya, artinya telah wudu sempurna lalu memakai kaos kaki umpamanya, falyamsah 'alaihima, maka silahkan diusap keduanya, yakni ketika hendak memperbarui wudu. Wal yusalli fihima, dan silakan sholat dengan mengenakannya, yakni sah sholatnya. Wala yakhla'huma insya, dan tidak perlu melepasnya, yakni ketika batal wudu lagi, mengusap lagi, tidak perlu dilepas. Illa min janabah, kecuali kalau jinabat, maka batal khufnya. Rawahul Hakim wa shahhahahu, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia mensahihkannya. Hakim An-Naisaburi punya kitab namanya Al-Mustadrak, dan beliau ulama yang hidup sekitar abad 5 Hijriyah. Kalau Bukhari 3 Hijriyah. Dan beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, tapi tidak tercantum di keduanya. Namanya Al-Mustadrak. Rawahu Al-Hakim wa shahhahahu, dan dia mensahihkannya. Poin berikutnya, kita baca dulu ya. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi, jika pada anggota wudunya, berarti mungkin muka, tangan, kaki gitu kan. Jabiratun ala kasrin, ada jabirah, perban, ala kasrin, karena patah tulang. Au dawaun ala jurhin, atau adanya dawa, obat, ala jurhin, atas luka, hingga diperban atau dikasih obat. Wa yadurruhul ghuslu, dan membahayakan jika dikenai air. Gitu kan. Masahahu bil ma, maka boleh diganti dengan
mengusapnya dengan air. Maknanya gini, maknanya tangannya dibasahin air, sudah basah nih, maka diusapkan. Ya, diusapkan. Bukan maknanya digerojokin air, justru dilarang kena air, kan sedang luka. Maka diusap dengan air fil hadasil akbar wal asghar, baik pada hadas kecil maupun besar, hatta yabra, sampai sembuh. Nanti pembahasan rincinya. Berikutnya, wasifatu mashil khufain. Sifat maknanya tata cara. Sifat sholat Nabi artinya tata cara sholat Nabi. Sifat mengusap khuf, jika jenengan kesulitan membedakan antara mengusap sama membasuh, kita ganti menyapu. Ya, ini menyapu ya. Menyapu mengusap, karena kadang terkesan membasuh. Mengusap maknanya menyapu, disapu. Sifat menyapu dua khuf adalah an yamsaha aktsara zahirihima, mengusap kebanyakan permukaannya. Permukaan ya, bukan bagian bawahnya. Wa ammal jabirah, adapun perban, fayamsahu ala jami'iha, maka diusap semuanya. Selesai. Cuma sedikit sekarang penjelasannya. Nah, mengusap khuf ini ijma' para ulama disyariatkan. Disyariatkan, kalau jenengan mendengar kata disyariatkan, itu artinya ada 3. Entah wajib, entah sunnah, entah boleh. Itu makna disyariatkan. Untuk perkara yang mereka itu berselisih pendapat, mereka sering mengatakan disyariatkan. Contoh, disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Karena khilaf ulama. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan sunnah. Ahmad mengatakan wajib. Khilaf, maka dipakai ungkapan disyariatkan. Nah, adapun mengusap ini ya, disyariatkan artinya syariat itu membolehkannya ketika pengen. Ketika pengen, meskipun tidak ada sebab, enggak sakit, enggak safar, dia sehat, dia di rumah, boleh. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ijma' para ulama yang diakui ya ucapannya bahwasanya mengusap khuf itu diperbolehkan baik ketika safar maupun ketika mukim, bahkan wanita yang di rumah dan tidak sedang safar boleh juga. Ini yang diselisihi oleh 2 kelompok menyimpang, yaitu Syiah dan Khawarij. Kedua kelompok dalam Islam yang tidak mengakui mengusap menyapu khuf, yaitu Syiah dan Khawarij. Ya, Syiah mengaku membela Ali, Syiah melawan Ali. 2 kelompok yang kontradiktif. Nah, dalil pensyariatannya adalah hadis Imam Muslim. Imam Muslim di awal bab mengusap khufain membawakan hadis yang beliau dapatkan dari gurunya Yahya bin Yahya, dari Abu Muawiyah, dari A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Jarir. Berkata Hammam, bala Jarirun, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bukan Jabir ya, Jarir. Beliau kencing lalu berwudu wa masaha ala khufai, lalu mengusap 2 khufnya dan sholat. Maka orang bertanya, kenapa Anda berbuat demikian? Kata Jarir, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddu'a wa masaha ala khufaihi wa shalla. Aku pernah melihat Nabi langsung kencing, lalu berwudu,
lalu mengusap dua khufnya dan sholat. Maka berkata A'mash, mengatakan bahwasanya Ibrahim berkata, yakni rawi hadis ini, kana yu'jibuhum hadal hadis li anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Orang-orang heran dengan hadis ini sebab Jarir itu masuk Islam setelah turunnya ayat Al-Maidah, yakni ayat tentang wudu pada sholat Al-Maidah. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak berwudu, hendak sholat, maka berwudulah, usaplah wajah kalian, ya kan, kedua tangan kalian, ya, basuhlah wajah kalian, dua tangan kalian, usaplah kepala kalian, dan basuhlah dua kaki kalian. Kesimpulannya, maka syariat mengusap ini enggak dihapus. Seandainya turun sebelum ayat ini, ada kemungkinan syariatnya dihapus. Itu maksudnya. Jadi ketika dia turun belakangan syariatnya, maka ayat tersebut tidak menghapusnya, karena syarat menghapus nasakh itu, yang dihapus itu harus datang belakangan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di hatiku tidak ada keraguan tentang hadis-hadis tentang masalah khuf. Berkata Hasan Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 60 sahabat Nabi menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsah ala al-khufain, beliau mengusap dua khufnya. Nah, kembali ke sini ya. Berkata penulis, jika seseorang memakai khuf atau semisalnya, ya, sepatu, boot, sepatu apapun lah dari kulit atau apapun yang menutupi mata kaki, termasuk kaos kaki, maka boleh dia mengusap keduanya, yakni sebagai ganti mengusap kaki. Maaf ya, membasuh kaki. Kaki diusap apa dibasuh? Dibasuh. Gampangannya dicuci atau disapu? Dicuci pakai air. Maksudnya tangannya memegang air, terus basuhkan ke kaki. Itu basuh. Tapi kalau mengusap, maknanya tangan dibasahi dengan air, tanpa membawa air, tanpa membawa genangan air, disapukan ke kaos kakinya, gitu kan. Terus berkata penulis, yauman walailatan lil muqim wa salasata ayyam bilayalihinna lil musafir. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan bagi musafir 3 hari 3 malam. Yakni 3 kali 24 jam alias 72 jam. Dan bagi orang yang mukim, yakni tidak safar, di rumah, diam, yauman walailatan, sehari semalam, 1 kali 24 jam. Baik. Kapan dimulai expirednya atau durasinya? Kita ambil sampel orang yang mukim sehari semalam. Ngitungnya adalah ketika mengusap. Ngitungnya adalah ketika mengusap, bukan ketika hadas. Contoh. Berwudu untuk sholat subuh. Habis wudu dia pakai kaos kaki. Itu kan, kaos kaki. Sholat subuh. Jam 7 pagi dia hadas. Hadas artinya mungkin kentut misalnya. Terus dia
ingin sholat duha jam 10, maka jam 10 itu dia berwudu tanpa melepas kaos kaki, maka kaos kakinya cukup diusap, itulah khuf. Itulah khuf. Mashul khufain, mengusap dua khuf. Nah, ngitungnya setarnya dari jam 10 tadi, dia saat mengusapnya itu. Maka expirednya sampai besok jam 10 pagi. 10 itu pagi apa siang? Jamaah. Pagi ya. Sampai jam 10 pagi berikutnya ya. Bukan dari, memang ada khilaf pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan setarnya itu dari mengusap. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Syafi'i, pendapatnya Ahmad. Ya, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Kecuali Imam Malik. Imam Malik berpandangan setarnya dari hadas. Kalau kentut di situ, maka saat itulah setarnya. Meskipun dia mengusapnya setelah itu. Tapi yang nampaknya kuat atau yang dipilih oleh penulis adalah Hanabilah, kan penulis ini Hanabilah, ulama Hanabilah. Ulama Arab Saudi itu kebanyakan mazhabnya dalam fikih Hanabilah mengikuti Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Nah, ya, itu terkait dengan durasinya. Tambahan. Ternyata setelah dia mengusap, ya, dia sholat duhur. Lalu di jam 2 dia batal wudunya. Dan dia pengen sholat asar. Maka saat dia wudu, ya, dia boleh pula tanpa melepas kaos kakinya, cukup diusap. Bagaimana jika dia pipis? Nggak ada masalah. Kan hadas kecil. Hadas kecil itu tidak membatalkan khuf. Yang membatalkan khuf jika hadas besar, jinabat. Nah, maka jika dia jam 2 itu siang apa sore? Siang ya, jam 2 siang dia pengen pipis. Terus sekalian wudhu, maka masih tercakup dalam durasi khufnya. Ya. Karena pipis termasuk hadas kecil yang tidak membatalkan khuf. Berkata Sofwan bin Asal, sahabat Nabi yang dituduh selingkuh sama Aisyah itu. Dia berkata, Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaron alla nanzi'a khifafana. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami ketika kami sedang safar tidak perlu melepas khuf kami, sepatu kami. Illa min janabah, kecuali jika junub. Walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Ya, dia masih berlaku meskipun habis BAB, habis BAK, habis tidur. 3 ini pembatal wudhu ya, atau sebab hadas kecil, BAB, BAK, dan tidur. Yani tidur mustaghrib. Karena tidur ada 2, tidur ringan sama tidur berat. Tidur ringan itu tidak membatalkan wudhu, baik berdiri maupun duduk, menurut yang dikuatkan oleh Al-Wajiz Badawi. Karena sebagian ulama mengatakan yang tidak membatalkan wudhu jika tidurnya sambil duduk dan pantatnya terjaga. Ya, terjaga, yakni tidak tidak diduga kuat, tidak keluar kentut tanpa sadar. Kembali nanti kita bahas lagi tentang masalah apa saja yang membatalkan wudhu. Atau saya jelaskan dulu ya secara garis umum. Yang membatalkan wudhu atau menyebabkan hadas kecil
adalah keluarnya apapun dari dua jalan, kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal, baik dengan tidur, gila, pingsan, kesurupan, dan semisalnya, hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Yang keempat, menyentuh wanita dengan syahwat. Yang kelima, ya habis makan daging onta. Penulis menambahkan habis memandikan mayit jenazah, tapi kemudian rujuk, ini tidak pembatal. Kembali kepada tadi ya, kasus tadi. Ketika sudah sampai besok pagi jam 10, maka sudah 24 jam ya. Maka saat itu durasi khufnya habis. Tapi yang batal bukan wudunya, tapi khufnya doang. Umpamanya dia di jam 10 itu dia masih suci. Maka yang batal hanya khufnya. Artinya jika dia langsung sholat, ada masalah? Nggak ada masalah. Karena dia masih suci. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, batal juga wudunya. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat dari keduanya. Kalau pengen mengulang lagi, maka dia wudu lagi, basuh kakinya dengan air seperti wudu biasa, terus silakan memakai kaos kaki lagi. Maka dia melakukan putaran yang kedua. Dan seterusnya demikian. Nah, semacam ini apakah boleh sering ataukah tidak? Jawabannya ini rukhsah. Ijma' para ulama, kata An-Nawawi, boleh dikerjakan meskipun tanpa uzur. Meskipun wanita di dalam rumahnya dan tidak kemana-mana, perbolehkan. Nah, berkata penulis, bisyarti an yalbasahuma ala toharoh. Syaratnya ketika mengenakannya dalam keadaan suci, yakni suci sempurna. Artinya habis mandi jinabat, maka otomatis sudah suci meskipun tidak wudhu. Karena mandi besar itu sekaligus mengangkat hadas kecil. Maka seandainya ada orang mandi jinabat dan tidak wudhu, maka otomatis sudah suci, boleh sholat. Nah, ketika semacam itu baru boleh pakai kaos kaki. Atau dia habis berwudu pakai kaos kaki, itu syaratnya. Di dalam kitab Bidayatul Mutafaqih, ungkapannya adalah lubsuhuma ba'da kamalit thaharatil ma'iyah. Memakai keduanya setelah sempurna sucinya. Contoh yang enggak sempurna. Ketika wudu masih tersisa kaki kiri, tapi yang kanan kan sudah suci dia. Terus dipasang kaos kaki. Habis itu basuh kaki yang kedua pakai air, meneruskan wudunya. Kemudian setelah kering pakai kaos kaki. Ini namanya tidak sempurna wudunya. Beliau mengatakan memakainya setelah sempurna bersuci, artinya selesaikan dulu wudunya baru dipakai kaos kakinya. Itu maksudnya. Ini berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meminta air, aku menyediakan beliau air, beliau berwudu, membasuh mukanya, dua tangannya, kepalanya. Lalu ketika bagian kaki, aku pun menunduk, ya, li'anzi'a khufaihi, hendak melepas sepatunya beliau. Beliau mengatakan, dakhuma, biarkan keduanya,
Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku barusan memasukkan keduanya dalam keadaan sudah suci. Maka ini menunjukkan bahwasanya disyaratkan ketika memasukkan dua kaos kaki tadi atau dua khuf tadi sudah suci sempurna, tapi belum dihitung durasi. Ya, kan durasi tadi dihitung ketika awal kali wudhu, setelahnya, ya kan? Pas mengusap khufnya tadi. Itu karena membasuh khuf menunjukkan bahwasanya awal durasinya ketika membasuhnya, bukan ketika hadasnya. Nah, kemudian wala yamsahahuma illa fil hadatsil asghar, dan tidak boleh mengusap keduanya kecuali pada hadas kecil. Tambahan faedah. Seperti apa sifat dari khuf yang dikehendaki? Sebagian fuqaha mensyaratkan banyak sekali syarat. Contoh, ya, khufnya itu tidak boleh ada lubang-lubangnya. Khuf itu harus sempurna menutupi kaki. Khuf itu tidak boleh lembek. Khuf itu harus keras. Khuf itu dan lain-lain. Maka As-Sa'di mengatakan syaratnya cukup satu. Cukup satu. Karena khuf di zaman Nabi masih biasa, ya. Belum ada pabrik kaos kaki, belum ada pabrik sepatu, sehingga mereka ala kadarnya. Mungkin ada sobekannya, mungkin ada lubang-lubangnya kecil, mungkin menutupi sebagian besar anggota kakinya. Maka penulis ini lebih memilih, ya, kelonggaran. Apalagi rukhsah. Rukhsah kalau semakin dipersempit dengan syarat-syarat, maka nggak jadi rukhsah lagi, nggak jadi keringanan lagi. Nggak jadi keringanan lagi. Itu sisi pendalilannya terkait dengan bendanya. Cuma mereka sepakat benda ini, khuf ini harus suci. Thaharatu ainihima, harus suci sepatunya, atau mungkin suci dari bahannya, bukan dari kulit babi, bukan dari kulit yang diharamkan, ya, kulit harimau umpamanya. Atau sepatu itu dari bahan yang suci tapi tidak ada najisnya, tidak ada kotoran najisnya. Tapi andai kan khuf itu terkena najis, ya, maka cara membersihkannya dengan apa? Digosokkan ke tanah. Dua hadis yang berbicara masalah ini. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian pergi ke masjid, falyangdur, maka perhatikan sepatunya, sandalnya, ya. Jika ada kotoran, falyamsahhuma, maka usapkan dia ke tanah dan sholatlah. Karena zaman dahulu masjid tidak ada keramiknya, sehingga mereka biasa sholat pakai sandal. Kalau kita kan ada keramiknya, ada karpetnya. Juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu an, ketika ditanya tentang seorang wanita yang roknya itu panjang hingga ketika berjalan itu terkadang mengenai kotoran. Berkata Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'da. Ya. Gesekan berikutnya mensucikan sebelumnya. Artinya tanah itu bisa mensucikan, ya, kain atau sandal yang terkena najis. Kembali ke sini. Wala yamsahhuma illa fil hadatsil asghar. Tidak boleh mengusap khuf atau enggak berlaku khuf kecuali pada hadas kecil saja. Hadas kecil tadi disebutkan, ya, sebab-sebab hadas kecil. Satu, keluarnya apapun yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Mohon maaf, ya, anus dan kemaluan. Seperti cairan, ya, cairan seni, ya, kemudian wazi, mazi, kemudian darah haid,
Kalau darah haid nanti masuk hadas besar ya. Nah, sudah Isya? Belum? Belum. Yang kedua, hilangnya akal. Seperti tidur yang terlelap, ya, gila, mabuk, kemudian menyentuh kemaluan sendiri dengan syahwat. Kalau nggak syahwat, maka tidak membatalkannya. Karena ada 2 hadis tentang masalah ini, maka dikompromikan. Yang keempat, menyentuh wanita dengan syahwat. Yang kelima, usai makan daging onta. Berkata penulis, walam yamsahahuma illa fil hadatsil asghar. Dia hanya boleh mengusapnya untuk hadas kecil. Tambahan penjelasan, yang diusap itu apanya? Yang diusap adalah bagian permukaan atas, bukan bawah. Mengusapnya itu ala kadarnya ataukah banyak? Ulama selisih pendapat. Kalau Syafi'i mengatakan sekedar dinamakan mengusap. Dan normalnya kalau orang hanya gesek gini, maka dikatakan telah mengusap, menyapu. Tapi penulis buku ini ya mengikuti pendapat yang bawah ini, an yamsaha aktar, mengusap kebanyakan permukaan khuf. Berarti dari misalkan ini kaki ya, ini kaki bagian atas dan ini mata kakinya, maka diusap ini semuanya. Tapi cukup bagian yang atas. Tangannya dikasih air dulu sampai basah, diusapkan. Sekali saja. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana din birra", seandainya agama itu berdasarkan akal, lakana asfalul khuffain aula bil mashi min a'la. Maka bagian bawahnya khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kan yang kotor bawah. Kalau pakai akal loh ya. Kalau pakai akal, yang dibasuh yang mana? Yang bawah, yang kotor bawah. Seandainya agama pakai akal, logika, tentulah yang diusap itu bagian bawahnya, bukan atasnya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap permukaan atas dari 2 khufnya, menunjukkan bahwasanya mashul khuf ini bukan bersih-bersih, tapi ta'abbudi, menyembah Allah. Sebagaimana tayamum. Tayamum itu bukan bersih-bersih, tapi menyembah Allah. Makanya kalau hadas besar, habis mimpi basah, di hutan nggak ada air, adanya pasir. Apakah harus guling-guling dengan pasir? Tayamum? Tidak. Karena tayamum itu bukan bersih-bersih, tapi ta'abbud, menyembah Allah dengan tayamum. Maka sebagian atau penulis buku Al-Wajiz Badawi berpandangan tayamum itu jika tidak ada debu, maka boleh dengan apapun yang penting di atas muka bumi, entah di tembok, entah di pohon, entah di batu, meskipun nampak tidak ada debunya. Karena sha'idan thayyiban maknanya adalah ma'ala wajhil ardi, yang diikuti. Apa saja yang ada di permukaan muka bumi, apalagi tayamum itu adalah ta'abbudi, menyembah Allah, bukan bersih-bersih. Bukan tujuan utamanya itu bersih-bersih. Kembali ke sini. Berkata penulis, hadis marfu dari Anas, apabila salah seorang dari kalian berwudu dan memakai 2 khufnya, silahkan mengusap keduanya, yakni ketika batal dan berwudu. Wal yusalli fihi ma, silakan salat dengan mengenakannya. Wala yakhla'huma, dan tidak perlu untuk melepasnya insya
jika ia mau, kecuali jika sebabnya jinabat. Umpamanya pakai khuf, tidur, mimpi basah, keluar spermanya, maka dia jinabat. Maka saat itu khufnya batal. Khufnya batal dengan sendirinya. Maka dia perlu mandi besar, setelah itu boleh menggunakan khuf lagi. Terus tambahan ini di bawah. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabirah, jika di atas jika pada anggota wudunya ada jabirah, ada korban karena patah tulang atau ada obat karena luka yang berbahaya jika terkena air, maka dia seperti khuf ya, boleh diusap. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Umpamanya sakit tangan hingga diperban, bangun tidur ada sperma, maka dia hadas besar ya. Kalau kena air bahaya, maka tidak perlu dia mandi, tapi cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. Atau jika dia mampu mandi, bisa bergerak kamar mandi, maka dia mandi dengan menyisakan bagian yang diperban karena nggak boleh kena air. Solusinya apa? Solusinya adalah tangannya tadi pakai masah tadi ya, dibasahin tangannya, setelah itu diusapkan. Ingat, tujuannya apa? Menyembah Allah. Bukan basahi sampai harus ada airnya, kan nggak boleh kena air, malah dikenakan air. Justru airnya ini sedikit saja, sampai dia nggak ada airnya, sekedar basah, diusapkan ke perbannya sebagai ganti dari anggota ini yang harus kena air ketika mandi atau wudu. Itu maksudnya. Hatta yabrok, sampai dia sembuh, meskipun dilakukan selama 10 tahun. Karena nggak sembuh-sembuh 10 tahun. Maka sah bersucinya. Berkata penulis, wasifatu mashil khufain an yamsaha aktsara dhahirihima. Sifat dari menyapu dua khuf yaitu mengusap mayoritas atau kebanyakan permukaan atasnya. Kalau jabirah perban, sifatnya apa? Diusap semuanya. Misalkan perbannya itu menutupi semua ya, dari lengan sampai ke ujung jari. Maka seperti ini. Semuanya kan semuanya. Kena usapan semua. Dah selesai. Sekali saja. Ini pembahasan tentang mengusap dua khuf. Nah, Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan, persilakan. Oke. Nah, bagus pertanyaannya. Pakai sepatu dan kaos kaki dan sepatunya tidak menutupi mata kaki. Sebagian besar ulama atau fuqaha memandang syarat khuf itu harus menutupi mata kaki, karena itu ganti dari membasuh kaki. Sementara dalam anggota wudhu, membasuh kaki itu sampai 2 mata kaki. Maka lebih amannya dilepas sepatunya, yang dibasuh adalah kaos kakinya. Gitu ya. Dan nanti kalau yang katakanlah kita pakai pendapat yang membolehkan ya, kalau yang dibasuh nanti sepatunya, kalau jenengan lepas sepatu tadi, maka selesai sucinya. Karena 3 hal jika terjadi, maka khufnya batal. 1, hadas besar, jinabat. 2, expired waktunya. 3, melepas khufnya. 3 sebab jika terjadi, maka batal khufnya. Khufnya batal, yaitu terjadi hadas besar atau jinabat,
Yang kedua, habis masanya, expirednya kalau mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Yang ketiga, khal'ul mamsuh alai, terlepasnya sepatunya atau kaos kaki. Demikian, Allahu a'lam. Oke, silakan. Orang yang sakit dan dia mampu berwudu, maka dia berwudu. Kalau nggak mampu baru tayamum. Kalau ternyata ada anggota wudunya yang kena perban, jabiro, terus gimana? Pakai usapan, bukan pakai cucian. Karena nggak boleh kena air, kan gitu kata dokter ketika di perban. Maka solusinya, misalkan sini sampai sini itu kan harus kena air ketika berwudu. Ternyata ada bagian sini yang diperban. Maka ini sampai sini kena air, dibasuh pakai air wudu seperti biasanya. Kecuali jika tidak mampu. Sementara perban tetap diusap. Pakai apa? Tangannya dibasahin, ya, airnya dijatuhin, biar nggak ada airnya, diusapkan. Pakai ini ya, yang kiri ya, usapkan, ya. Nah, ya gitu, selesai. Oke. Kembali ke yang mandi jenazah. Jadi urutannya setelah cuci tangan, kemudian kan membersihkan. Nah, itu kan wudu barulah disiramkan. Atau kita boleh setelah mencuci tangan itu membersihkan itu sekalian menyiramkan. Terus selesai, akhirnya ada kemungkinan kita sentuh kemaluan dan sebagainya. Mungkin juga di sela-sela itu mungkin masih penting lagi seperti yang disampaikan Pak Selamat hari, tapi kita bersihkan lagi, clear lagi, kemudian dibasuh seluruh tubuh, barulah kita bersih. Itu bisa juga. Harun apa? Adalah berwudu maksudnya. Jadi kan biasanya kan setelah cuci tangan kita bersihkan, biasanya belum mandi, baru berwudu. Setelah berwudu kan urutannya kalau sesuai yang kemarin barulah clear seluruh. Sekarang biasanya kalau setelah cuci tangan kita kan membersihkan najis itu sekalian mungkin keramas, membersihkan semuanya gitu. Nah, dalam membasuh semua tubuh itu kan ada kemungkinan kita mungkin ada kencing sehingga kita mandi lagi atau apa, terus selesai semua bersih baru berwudu. Itu harus seperti itu. Baik, terkait dengan menyentuh kemaluan, khilaf pendapat. 2 hadis. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarah falyatawaddo." Siapa yang menyentuh kemaluannya, wudulah. Seakan-akan membatalkan wudu. Jelas ya? Hadis yang kedua, Nabi ditanya, apakah aku perlu berwudu jika menyentuh kemaluanku? Nabi mengatakan, la, innama huwa bid'atun minka, karena ya kelaminmu itu bagian dari anggota tubuhmu. Sebagaimana kamu menyentuh tangan, menyentuh muka, nggak membatalkan wudu. Begitu pula dengan menyentuh, maka digabungkan oleh ulama hingga beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan batal secara mutlak, ini nggak diterima karena mengacukan hadis yang kedua. Pendapat yang kedua, membatalkan wudu jika syahwat. Jika nggak syahwat, nggak batal. Baik. Pendapat yang ketiga, ditarjih. Yang satu diamalkan, yang satu tidak. Hadis yang satu dianggap lemah, yang dua diamalkan.
Ala kulli hal bahwasanya penulis buku ini condong kepada pendapat yang tadi, yaitu jika menyentuhnya dengan syahwat, itu pun disyaratkan yang menyentuh itu adalah permukaan telapak tangan ya, bukan bagian punggung. Kalau punggung nggak batal, ijma ulama. Atau tersenggol dengan siku, maka tidak batal. Yang mereka perbincangkan itu jika disentuh dengan permukaan telapak tangan. Nah, sekarang terkait dengan tadi wudhu, mandi ya. Mandi besar, jinabat itu dianjurkan mencuci tangan dulu, ya, lalu membersihkan kemaluan, lalu berwudu dengan sempurna, kecuali dua kakinya. Meskipun boleh sempurna wudu boleh, tapi seandainya kakinya diundur sampai terakhir lebih utama. Habis itu ya mengguyur kepala. Setelah itu mengguyur seluruh badan. Ketika sudah kena semuanya, maka selesai mandinya, dan dia pindah tempat cuci kaki untuk menyempurnakan wudhu tadi. Tambahan faedah, jika orang telah mandi meskipun tidak wudhu, maka sudah mengangkat hadas kecil. Karena mandi itu mengangkat hadas besar. Jika besar saja terangkat, otomatis hadas kecilnya terangkat. Ya. Adapun jika habis mandi dia wudhu lagi, maka saya pernah baca itu kurang utama. Jika habis mandi terus wudhu lagi, itu kurang utama. Jika pengen yang lebih utama, wudhunya sebelum mandi. Atau utama yang kedua, tidak perlu berwudhu setelahnya. Kalau tetap berwudhu, boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gimana? Jelas? Ada lagi? Oke, silakan. Nah, bagus. Oke. Dilaksanakan pada saat apa? Kalau tayamum itu kan Nah, membaca bismillah menurut Hanabilah itu wajib, tapi bukan pada saat ngusap khuf, pada saat mandi, pada saat wudhu, pada saat tayamum, pada saat menyembelih. Bukan ketika mengusap khuf. Mengusap khuf itu kan bagian dari wudhu, ganti dari mencuci kaki. Kemudian caranya bebas, dari depan boleh, dari belakang boleh, bebas. Kemudian apa tadi? Yang terakhir? Berkata An-Nawawi rahimahullah, ya, mengusap khuf itu boleh kapanpun, meskipun mukim, meskipun tidak ada hajat, sampai pun kaum wanita yang di rumah saja boleh mengusap khuf. Demikian. Oke. Oh ya, gosokannya. Ya, ini kan 1, 2, 3, meskipun 1 gerojokan, dianggap 3. Dianggap. Ya. Sedikit saya tambahkan sedikit. Di zaman dahulu, syariat ini benar-benar memudahkan mereka karena sedikitnya air. Yang kedua, jarang ada toilet karena mereka itu jarang pipis. Karena sebabnya cuaca panas, banyak bergerak, sedikit minum, ya kan? Kemudian fisik sehat. Tapi kalau orang itu
jarang gerak, ya, maka dia akan mengeluarkan metabolismenya lewat pipisnya, bukan keringatnya. Sering makan, jarang bergerak, ya kan? Seringnya di AC. Nah, maka semacam itu biasanya akan sering pipis, dan kalau pipis itu pastinya biasanya dilepas kaos kakinya. Demikian sedikit faedah dari mengusap dua khuf. Allahu taala a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.